Saudara, gerombolan geng motor bersenjata tajam menyerang pos parkir Rumah Sakit Detasemen Ketentaraan Kota Bengkulu pada hari Minggu dini hari. Akibatnya seorang juru parkir terluka. Awalnya korban bersama rekannya sedang duduk di dekat pos parkir, tiba-tiba geng motor bertopeng dan bersenjata tajam menyerang korban. Akibat kejadian ini, korban langsung melapor ke polisi. Korban juga berharap pelaku segera ditangkap. Kalau tidak salah itu jam 3-an. 3 subuh tadi. Yo. Anak gangster gitu yang nyerang gitu. Yo. Pakai apa nyerang, Bang? Nah, kalau menyerang itu kurang tahu, tapi kalau jalan itu banyak samurai. Ada yang bawa samurai. Yo, bawa pecah paku-paku apa dari panjang. Kalau lewat tuh sering. Lewatnya sering, cuma baru kali ini nyerang. Yo, baru kali ini. 3 mahasiswa Institut Koperasi Indonesia terseret ombak di pantai Puncak Guha, Garut, Jawa Barat. 1 korban selamat, sementara 2 lainnya masih belum ditemukan. Detik-detik terseretnya 3 mahasiswa ini terekam kamera amatir warga. Awalnya korban menuruni tebing, kemudian mendekati bibir pantai untuk bermain air. Namun tidak berselang lama datang ombak besar yang langsung menggulung ketiganya. 1 korban dapat diselamatkan oleh warga dan juga wisatawan. Sementara 2 korban lainnya masih dicari. Korban ada 2, ya. Itu mahasiswa Ekopin, 1 dari Brebes, ya Oka Mahbubu, yang kedua Ripan Muhammad Yusuf dari Sumedang. Diduga bahwa mereka mencari foto, sudut foto lah, intinya di pesisir, dan mereka terkena ombak. Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. 7 dari 8 tersangka langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung, Jakarta Selatan. 1 orang lainnya dikenai tahanan kota karena kondisi kesehatan. Di antara tersangka antara lain AMS yang merupakan Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023, BFW, Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan PT Bank DKI Jakarta periode 2019-2022. Penetapan 8 tersangka merupakan hasil dari pemeriksaan 175 saksi dan ahli, serta penyitaan dokumen terkait. Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik memandang perlu untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka, yaitu tersangka AMS dilakukan penahanan rutan selama 2 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, tersangka BR dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang ketiga, tersangka BFB dilakukan penahanan rutan bertempat di Rutan Salemba. Yang keempat, tersangka PS dilakukan penahanan di Rutan Salemba. Yang kelima, tersangka SP dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Yang keenam, tersangka PJ dilakukan penahanan rutan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Yang kedelapan, terhadap tersangka YR, ini salah satu tersangka dari 8 tadi, dilakukan penahanan kota karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan. Kita ke sorotan lain, Saudara. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Joko Widodo santap malam bersama usai menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Tidak lama setelah acara Kongres PSI, Presiden Prabowo, Gibran, Jokowi, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyantap makan malam di sebuah rumah makan bakmi di Solo, Jawa Tengah. Sembari makan malam, Prabowo, Gibran, dan Jokowi melakukan pertemuan internal selama kurang lebih 1 jam. Sementara itu, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus melempar teka-teki terkait
status keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia. Usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di rumahnya, Jokowi yang sebelumnya lantang menyuarakan sikapnya untuk bekerja sama bersama dengan PSI, kini membuka diri bagi partai lain jika diajak untuk bekerja sama. Hal ini ia sampaikan usai ditanya apakah dirinya mungkin akan bekerja untuk partai lain juga jika diminta. Jokowi mengaku belum diminta bergabung oleh putranya yang juga ketua umum terpilih PSI dan meminta jurnalis untuk bertanya terkait dengan status keanggotaannya ke pengurus PSI. Pendukungan penuh. Apakah sudah ada KTA? Dukung penuh. Jelas kan, dukung penuh kan jelas. Full mendukung. Artinya full penuh memberikan dukungan. Kalau full mendukung artinya ya harus bekerja keras. Tapi Pak, kalau diminta Pak, kalau menjadi dewan pembina apakah Bapak? Ditanyakan ke PSI. Pak, kalau diminta partai lain untuk bekerja juga gimana Pak? Kalau diminta bekerja oleh partai lain juga Pak? Wah ya saya bekerja ya semua kalau minta saya bekerja. Sudah diminta Mas Kaisang belum Pak? Gimana? Untuk dari dewan pembina ke PSI? Belum. Tawaran dari dewan pembina dari Mas Kaisang? Tanyakan ke PSI. Punya rekam jejak korupsi dan hampir selalu gagal dikelola, Presiden Prabowo Subianto mengomando awasi dengan ketat operasional Koperasi Merah Putih. Presiden Prabowo juga bilang tidak boleh ada serakanomics yang dilakukan vampir ekonomi. Apa maksud ucapan Presiden ini? Kompas Bisnis akan bertanya kepada ekonom.